Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali saya Lisha bisa kembali upload video. Hari ini saya akan membahas pengalaman saya sebagai pejuang garis biru. Tapi sebelum saya melanjutkan video, ada disclaimer dulu bahwa video yang saya buat ini terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari beberapa part, dan setiap part akan menceritakan tahapan-tahapan bagaimana perjalanan saya untuk mendapatkan momongan gitu ya. Ini adalah video tentang pengalaman. Jadi bisa saja setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian ini adalah pengalaman saya sebagai pasien. Jadi teman-teman untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan pasti bisa menghubungi dokter gitu ya. Baik, kita mulai dulu ya. Jadi saya dan suami saya menikah di tahun 2005. Kami betul-betul siap gitu ya, baik secara fisik dan mental. Kemudian kami juga sebagai pasangan yang ya layaknya semua pasangan, saya pikir ketika menikah itu berharap bisa mendapatkan momongan gitu. Tapi kan nggak semudah itu gitu ya, banyak orang-orang yang mengalami kendala ketika misalnya untuk mendapatkan momongan atau mendapatkan anak. Nah, saya pun demikian. Setelah menikah sebulan gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak ada tanda-tanda hamil gitu. Mungkin orang-orang yang lain, pasangan-pasangan yang lain kan ada yang cepet ya, sebulan 2 bulan menikah itu udah hamil gitu. Tapi kami ini kok nggak hamil-hamil gitu. Tapi saya masih berprasangka baik aja, memang belum dikasih gitu. Kebetulan ibu saya adalah seorang bidan, jadi sebetulnya untuk periksa secara umum gitu mungkin bisa langsung ke mama gitu. Nah tapi karena ibu saya adalah seorang bidan, jadi bebannya itu jadi ya gimana ya, kita kan nggak bisa menahan omongan-omongan orang. Tahu sendiri dong, kayak biasanya kan kalau lagi kumpul-kumpul itu ada aja tuh ya, lagi beli sayur belum hamil juga gitu kan misalnya, atau kan makan sama ibu saya bidan di rumah ada klinik, jadi kan begitu juga, gimana anaknya bu yang kemarin menikah gitu, udah berapa bulan gitu kan, selalu ada pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, itu biasa. Nah jadi kan secara tidak langsung ada tuh yang namanya beban gitu, beban mental. Kok belum punya anak juga gitu. Kalau saya secara pribadi bersama pasangan, bersama suami saya nggak ada masalah sih ditanya-tanyain begitu ya, orang wajar. Tapi lama-lama agak ganggu gitu ya. Bahkan kadang-kadang omongan-omongannya tuh, pertanyaan-pertanyaannya juga suka kayak gimana, kayak bisa gini, kenapa belum hamil? Laki lo lemah ya? Laki lemah apaan maksudnya? Aduh, nggak saintifik banget gitu kan. Nah, itu ada aja yang ngomong kayak begitu. Tapi sudahlah ya. Oke, tapi akhirnya pernikahan kami menginjak 1 tahun. Ini masih santai-santai aja. Karena waktu itu lagi sibuknya kerja, nyari duit. Walau udah mulai kok udah 1 tahun nih gak ada sama sekali tanda-tanda apa kayak mual-mual gitu apa gimana, gak ada. Aman tuh dalam arti kata kerja aja capek-capek gitu ya. Apalagi masuk ke tahun kedua pernikahan, kami masih makin sibuk, makin sering keluar kota ya, suami sering terbang-terbang, saya juga kayak gitu. Sampai-sampai mama saya bilang, waktu itu saya kerja di media ya sebagai jurnalis. Mama saya pernah bilang, jadi kita waktu itu tinggal di rumah mama saya. Waktu saya pulang dari tugas di luar kota, suami pergi. Jadi praktis dalam sebulan kita cuma ketemu berapa hari gitu. Nah itu akhirnya mama saya sangat prihatin melihatnya, dan kami dipanggil berdua. Mama ngomong begini,
Mama mau tahu deh kamu tuh nikah tuh buat apa gitu. Tujuannya mau apa? Kok suami istrinya datang, suaminya pergi. Ntar begitu lagi, suaminya datang, istrinya pergi. Ini emang kayak begini rumah tangga. Saya memahami kekhawatiran mama waktu itu, dan saya nggak ngelawan, nggak marah. Saya paham banget. Saya juga di dalam lubuk hati saya itu saya ngerasain kok kayak gini gitu. Kita hampir nggak pernah ketemu secara intim gitu ya, maksudnya ngobrol yang nggak pernah, karena selalu dalam keadaan kecapean, banyak pikiran, banyak kerjaan itu. Jadi saya paham sekali kekhawatiran mama. Terus akhirnya mama nanya, terus mau gimana, mau diusahain seperti apa? Kalau nggak dimulai ya nggak berusaha juga, kata mama gitu. Akhirnya saya sama suami ngobrol, ya juga sih ya, nggak, kayaknya kalau misalnya mau cari karir, udah pernah gitu, yang pergi ke sana pergi ke sini tuh udah pernah. Terus mau ngapain lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Kemudian saya mau fokus program berobat ke dokter. Tapi sebelum berobat ke dokter, saya juga menjalani ini loh yang lucu, non medis tuh bukannya ini ya, apa tuh namanya, ke dukun gitu, bukan. Jadi kayak urut gitu. Itu tuh udah berapa kali saya ke tukang urut, dan selalu bilang peranakan turun, nggak tahu yang sebelah mana peranakan ya. Wah, ini kebanyakan berdiri, ini kebanyakan lari sana lari sini nih, jadi peranakannya turun gitu, urut segala macam. Tapi itu sekali lagi belum membuahkan hasil. Kemudian akhirnya ada saudara saya yang tinggal di Gombong, berhasil gitu ya, setelah sekian lama nggak punya anak. Terus dia treatmentnya sama urut juga, terus berhasil. Terus kami diminta untuk datang ke sana. Untuk urut gitu. Jadi kita pernah tuh menjalani kehidupan yang Jumat sore pergi ke Gombong sampai hari Minggunya terus balik, terus langsung kerja gitu ya, diurut, cuma buat urut doang, naik kereta ke sana. Tapi sekali lagi itu juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya resign dan memutuskan untuk fokus berobat, mencari tahu setidaknya masalahnya ada di mana, itu pertamanya, untuk mencari tahu ada apa dengan saya dan suami. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk, pertama yang kita datangin adalah tentu aja dokter Objin. Kebetulan saya punya keluarga dokter Objin. Kita datang ke situ dulu, silaturahim sambil berobat ya. Assalamualaikum Dokter Prita, mudah-mudahan dengar sebagai menjadi salah satu seorang saksi perjalanan kehidupan saya dan keluarga. Pas dicek sama Dokter Prita gitu, USG normal, terus rahim juga normal. Terus kita berapa kali USG untuk mengetahui seberapa besar sel telur saya. Jadi menurut hasil pemeriksaannya sel telurnya memang kecil gitu. Jadi akhirnya terapi yang pertama adalah terapi obat dulu. Saya dikasih pil. Tapi setelah mengkonsumsi pil itu, saya tuh tadinya nggak pernah menstruasi tuh sakit, yang melilit tuh nggak pernah. Menstruasi lancar setiap bulan, tapi nggak pernah sakit. Tapi setelah mengkonsumsi pil tersebut, ya Allah, sakitnya udah kayak orang mau pingsan. Saya pernah pulang kerja, walaupun resign, tapi kalau kita udah biasa kerja di rumah aja tuh kan rasanya bosen. Akhirnya saya cari-cari freelance lagi gitu. Jadi freelance aja. Dan ternyata pas lagi kerja freelance di bus, saya datang bulan, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit banget itu, sampai pucet tangan saya, dingin. Saya bilang saya nggak pernah nih kayak begini. Terus saya bilang sama dokternya, "Dok, ini kenapa ya dok? Kok saya kayak begini?" Ya mungkin itu salah satu reaksinya gitu. Tapi
Akhirnya saya berhenti mengkonsumsi pil itu. Gak kuat sama sakit perutnya, melilit sekali. Di sisi lain, suami saya juga terapi juga hormon, minum pil. Nah, salah satu efek dari pil itu buat laki-laki ya, nafsu makannya jadi meningkat. Jadi tuh kayak makan, lapar terus gitu ya. Nah itu. Tapi sekali lagi setelah mencoba itu selama beberapa bulan juga tidak ada hasilnya. Maka saya direkomendasikan untuk mendatangi dokter yang lain yang khusus infertilisasi, dokter khusus kesuburan. Nah teman-teman, untuk mengetahui cerita saya tentang pengalaman saya di dokter yang berikutnya, kita akan ada di part berikutnya ya. Jadi part 1 sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Terus di part 2 ya.